komputer, terus ada hard disk, terus ada memori, macam-macam lah belanja ke dia. Nah, mungkin beliau itu sudah merasa untung banyak gitu ya, mungkin misalnya untung 250.000 misalkan gitu. Akhirnya karena dia merasa untung banyak, terus dikurangi keuntungannya itu sebagai pembeli. Saya di dalamnya itu dikasih paket info. Jadi ini kan katakanlah 25.000 gitu ya. Dia mikir, aku udah untung 200.000, udahlah tak kurangi keuntungannya, tak masukkan ke situ, siapa tahu gabung gitu ya. Lah pokoknya dia usaha aja gitu ya. Terus sampai rumah, peralatan komputer saya rakit, saya install jadi ya, karena itu pesanan orang. Nah, terus saya kan sudah selesai, maka kok ada ini apa, saya pelajari ya, saya pelajari di situ. Nah, ini kan ngomongin bisnis. Pada saat itu kan tadi saya sudah punya bisnis, sudah punya penghasilan sebagai tarik untuk menjalankannya. Karena apa? Ternyata modalnya kecil sehingga tidak ada resiko bangkrut. Saya usaha toko komputer kan modalnya besar, usaha besar, modal besar, ada resiko bangkrut. Nah ini tanpa modal gitu loh. Terus yang kedua itu saya melihat statement bonusnya Pak Ali ini ya. Saya lihat statement bonusnya Pak Ali di sini. Itu Pak Ali, loh ini November 2002 kok 700.000, setahun kemudian 11 juta, setahun kemudian berapa ini, 27 juta sekian, setahun kemudian 52 juta sekian. Terus saya berpikir, saya itu bisnis sudah 16 tahun, belum pernah kok sebulan penghasilannya sebesar ini. Dan saya juga punya teman-teman yang lain yang bisnis-bisnis itu modalnya gede, sampai 500 miliar, sampai 300 juta. Itu nggak ada kok kenaikannya seperti ini, sebesar ini. Padahal ini tanpa modal, tanpa resiko. Saya langsung berpikir, wah, ngapain ini ya nggak saya kerjakan. Walaupun saya udah punya bisnis macam-macam, PNS macam-macam, ya. Karena nanti kalau teman-teman merasakan usaha di tempat lain, pasti modalnya gede, resikonya gede, ya. Mohon maaf misalnya contoh seperti itu kan modalnya berapa itu? 30 juta, 50 juta, misalnya laundry, pabrik apa namanya, roti, catering dan lainnya modalnya gede ya, cuci mobil, resikonya nggak balik modal, gitu loh. Nah ini kok tanpa modal cuma sedikit, cuma 200.000 kok per tahun naiknya seperti itu, ya lah. Ini saya tertariknya itu luar biasa di situ ya. Nah, terus akhirnya saya ke rumah Mbak Muslikah yang minjami ini, yang ngasih ini ding ya, ngasih ini. Mbak, saya tertarik Mbak, mau gabung, gimana caranya? Nah, terus akhirnya gabung, terus saya minta dibantu untuk sukses. Nah, karena beliau punya bayi, anak kecil-kecil gitu, nggak mampu membantu saya karena jaringan saya banyak. Akhirnya dikenalkan upline atasnya, Pak Didi. Pak Didi juga dulu bantu sana kemari, tapi dia sibuk macam-macam, akhirnya menyerah. Dikenalkan atasnya lagi, namanya Pak Udin, tapi juga sibuk. Akhirnya dikenalkan Pak Ali ini. Setelah ketemu Pak Ali, beliau 1000% fokus. Ya sudah, saya berguru sama Pak Ali, ya. Dan ternyata tempat Pak Ali itu malam Rebo itu ada home sharing rutin, jam 8 mulai, jam 10 selesai, terus rutin. Terus saya berpikir, saya itu sebagai PNS sudah sekian lama punya jam kerja pagi sore seminggu. Nah ini NASA itu kan enak banget, cuma seminggu sekali malam Rebo, maksud saya nggak bisa gitu ya. Saya rutin terus ya ke rumah Pak Ali, pusung tor, bawa orang terus tempat Pak Ali. Dan itu saya lakukan selama 10 tahun, dari 2005 sampai 2015.
ya, dari omset 0 sampai 1 juta poin ke rumah Pak Ali terus ya. Dan ini mungkin teman-teman bisa niru ya, saya dulu itu baru manajer, baru silver gitu, sama Pak Ali dibawa kemana-mana, sampai tidur di petani gitu ya, tidur petani di daerah Wadas Lintang ya Pak, nggak salah ya. Terus nanti ngunjungi petani apa namanya jagung lah, di jalan itu kan terus ilmunya Pak Ali kan ngomong terus ya, kalau ngobrol kayak gini 1 jam aja udah bosen lah, kalau pergi sehari semalam kan pindah-pindah kan ngomong terus, nanti kadang-kadang muter MP3 di mobilnya, jadi merasuk betul. Mungkin nanti bisa ditiru teman-teman kalau mau menjadikan leader itu, diajak pergi kemana gitu, jadi sehari semalam ngomong terus, dengerin MP3 terus gitu ya, itu. Nah, jadi saya ingat zaman dulu Pak Ali ini luar biasa konsisten. Tiap malam Rabu kan ada home sharing. Pada suatu saat itu hujan gede banget. Yang datang itu 1 orang dari Solo. Masya Allah, saya teringat yang betul Pak Ali itu ya. Itu tetap di Madin home sharing 1 orang, tetap 2 jam persis gitu ya. Masya Allah, kamu kan yang lain kan terus sama 1 orang dah duduk aja. Saya terekam betul ya. Dan ini ternyata keyakinan kita pas menjelaskan itu akan terjadi ke kita. Nah, pada saat itu kan Pak Ali jelasin, ini loh kalau Crown Diamond tuh gini loh, kayak gini loh, nanti marketing plan-nya gini loh. Setiap datang nanti pas kan malam Rabu hari pertama, kedua, ketiga kan materinya beda-beda ya. Pas marketing plan jelasin itu akan terjadi kepada yang menjelaskan itu, karena itu keyakinan. Nanti begini loh, sukses itu begini loh, diamond itu gini loh, terus kan itu keyakinan untuk dijelaskan ke orang lain. Yang dijelaskan itu mungkin sudah keluar nggak aktif, tapi pas kita semangat menjelaskan itu akan terjadi ke diri kita yang menjelaskan. Ya itu sudah saya rasakan sedemikian lama. Jadi teman-teman kalau mau sukses itu ya menjelaskan ke orang lain, begini loh sukses itu loh, begini loh kenikmatan sukses itu loh, nanti akan enak sekali, pokoknya semangat sekali, itu akan terjadi pada dirimu. Walaupun yang datang itu mungkin orangnya udah hilang, tapi itu akan terjadi. Itu keyakinan yang diucapkan akan terjadi. Itu yang saya ambil ilmu dari Pak Ali. Ya, itulah dari saya dari 0, nggak tahu MLM sama sekali, ya, sampai saya seperti ini, beliaulah guru saya, gitu ya. Tepuk tangan untuk Pak Ali. Ya. Oke, oleh sebab itu saya cukupkan sekian, dan nanti teman-teman langsung ke sumbernya ilmu, yaitu guru kita Pak Ali. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pindah. Nah, ini kenapa kok saya selalu ngerekam ya? Jadi kan saya kan jaringannya banyak di seluruh Indonesia, ya. Nah, saya kan tidak mungkin kunjungin satu-satu. Kalau toh mungkin nanti jatuhnya di sini nanti 8 tahun lagi, gitu loh. Saya motor gitu kan, nanti jatuhnya 8 tahun lagi. Nah, kalau saya nggak ngerekam seperti ini, ya, nanti pengalaman saya tidak bisa dibagi dalam waktu yang bersamaan. Nah, karena ini saya rekam, biasanya akan saya bagikan ke teman-teman di setiap daerah, semua jaringan. Nah, untuk menyiarkan itu saya ada yang namanya pendidikan khusus yang bisa diikuti setiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya setiap hari bisa ikutin. Jadi misalkan suatu saat saya ngisi di Lombok gitu kan, apa ya isinya, pengalaman apa yang di sana, itu saya rekam, saya upload di
grup itu, jadi kelas khusus. Nah, jadi sehingga ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di Nusantara ini bisa ngikutin pengalaman, karena memang sebenarnya bisnis ini kan berbagi pengalaman, ya kan, berbagi pengalaman dari berbagai macam. Maka ini saya rekam, kemudian rekamannya bagus. Oke, saya mau gini, mau cerita dulu tentang pengalaman saya mengenal dunia bisnis MLM. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diambil apa ya, hikmahnya, diambil pelajarannya. Dulu jauh sebelum NASA lahir, ini zaman dahulu kala. Paling enak kan dongeng tuh, Bu? Ya, kurang dekat. Oke, zaman dahulu kala, sebelum NASA lahir, itu saya itu adalah seorang guru, ya, saya seorang guru.